Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Janang Abidin. Masih pembahasan mengenai proposal dan melanjutkan dari pembahasan yang kemarin. Jika kemarin kita mengenai isi-isi apa saja yang terdapat dalam proposal, maka kali ini kita mencoba mengkaji yaitu perbedaan proposal kegiatan dengan proposal penelitian. Kenapa jadi yang dibahas dua hal tersebut? Karena tipe proposal yang sering kita gunakan itu yaitu proposal kegiatan dengan proposal penelitian, seperti yang dibahas dalam buku LKS halaman 9. Nah, di situ menemukan informasi penting untuk dikembangkan menjadi proposal di bagian yang kedua. Nah, proposal kegiatan dan proposal penelitian. Perbedaan proposal kegiatan dengan proposal penelitian itu biasanya bukan biasanya lagi, pasti perbedaannya itu ya berdasarkan isi, sistematika, dan kebahasaan. Bentuk proposal yang digunakan untuk mengajukan suatu penelitian secara ilmiah itu proposal penelitian. Jadi kalau kalian ingin melakukan penelitian secara ilmiah, contoh misalkan kalian dapat tugas dari mata pelajaran biologi, kemudian kalian harus mengkaji tanaman, dan kebetulan tanaman itu tanaman penting yang terletak di suatu organisasi atau suatu tempat yang memerlukan izin, maka kalian harus mengajukan proposal terlebih dahulu. Atau misalkan kalian dapat tugas dari mata pelajaran sejarah untuk mengkaji mengenai sejarah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, otomatis kalian harus datang ke museum. Jadi kalian bisa melakukan penelitian di sana dengan cara kalian terlebih dahulu membuat proposal, yaitu proposal penelitian. Jadi secara format ada bagian tinjauan pustaka, landasan teori, metode ilmiah, dan rumusan masalah. Nah, itu secara formatnya. Secara bahasa, penulisan ini harus sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah. Ya, jadi ini harus benar-benar harus benar-benar sesuai dengan kaidah kebahasaan, ya. Jadi baik itu istilah ilmiah, pengutipan kalimat, penulisan kutipan nama, penulisan buku, kemudian nama orang itu harus benar, gelar, dan lain-lain, ya. Yang B, proposal kegiatan. Bentuk proposal yang digunakan untuk memberikan rincian mengenai suatu jenis kegiatan yang akan diadakan. Ya, ini contoh misalkan kamu ingin mengadakan suatu acara, kebetulan acara itu terletak di lapangan Lambung Mangkurat. Jadi kamu harus membuat proposal terlebih dahulu. Baik bisa proposal dalam bentuk ini ingin menggunakan tempat, ya, kemudian proposal acara. Nah, itu harus dibuat terlebih dahulu kalau ingin membuat proposal kegiatan. Misalkan kalian bersama teman-teman ingin mengadakan lomba band, kemudian terletak di lapangan Lambung Mangkurat, berarti kalian harus meminta izin, kemudian membuat proposal kegiatan ke badan-badan yang terkait atau yang memiliki atau bertanggung jawab di tempat tersebut. Bisa juga proposal kegiatan itu digunakan untuk mencari dana sponsor, itu bisa digunakan. Itu namanya adalah proposal kegiatan. Secara format, proposal kegiatan tidak mencantumkan bagian tinjauan pustaka dan metode ilmiah secara penulisan atau kebahasaan. Tinjauan pustaka itu biasanya terletak di belakang. Nah, di buku ini, daftar pustaka juga bisa digunakan. Kemudian metode ilmiah. Nah, jadi bedanya kalau di garis bawah itu lebih ke ini. Kalau proposal ilmiah itu bahasanya harus benar, ya. Tidak menutup kemungkinan kalau proposal kegiatan itu tidak benar, bukan seperti itu. Benar juga, tapi
lebih diperhatikan lagi, harus sesuai dengan kaidah kebahasaan ya. Kemudian harus ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu sama dengan ini loh, daftar pustaka. Ya. Kemudian metode ilmiahnya harus disebutkan ya. Mau pakai metode kuantitatif atau kualitatif atau mau menggunakan metode deskriptif. Nah, itu harus dijelaskan di situ secara rinci. Proposal kegiatan tidak ada istilah penulisan ilmiah. Ya. Kemudian 2, penulisan proposal kegiatan lebih bebas dibandingkan proposal penelitian. Penulisan proposal kegiatan menggunakan kaidah kebahasaan yang berlaku. Jadi kalau misalkan Hulu Sungai Selatan, kemudian kamu membuat proposal dengan bahasa Banjar misalkan, tapi peruntukannya itu kan bebas, misalkan pembangunan masjid, ya kan. Kemudian kamu mengajukan proposal ke organisasi yang kebetulan yang ada di desa, itu nggak jadi masalah. Tapi lebih aman lagi kalau menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kalau ditanya boleh nggak, boleh. Ya, kalau proposal kegiatan itu boleh. Ya, tapi lebih abdul lagi menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kesimpulannya, secara format ada tinjauan pustaka, landasan teorinya. Ya, landasan teori itu apa ya? Hal yang melandasi kalian ingin membuat proposal penelitian. Nah, kemudian perumusan masalah, metode penelitian, secara penulisan. Ya, hal-hal itu bisa kalian lihat di halaman 9 di LKS yang kemarin kalian beli. Nah, di sana juga disebutkan perbedaan-perbedaannya, ya kan? B. Proposal kegiatan. Suatu jenis atau bentuk proposal yang digunakan untuk memberikan rincian mengenai suatu kegiatan yang akan diadakan. Nah, mengenai isiannya itu sudah disebutkan di halaman 9 itu. Ya, ada latar belakang sampai dengan penutup untuk proposal kegiatan. Kemudian proposal penelitian mulai dari latar belakang masalah sampai pustaka acuan, ya kan, daftar pustaka. Sampai di sini perjumpaan kita. Salah hilapnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.